Pak Pur, kenapa silase saya nggak jadi seperti itu? Kok banyak yang busuk, berbaunya apek seperti itu? Nah, tolong Pak Pur, apa yang membuat hal-hal seperti ini terjadi seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Purnama Farm Tabalong. Oke teman-teman semua, di kesempatan hari ini saya mau berbagi pengalaman teman-teman. Jadi banyak kemarin yang komentar-komentar yaitu, Pak Pur, kenapa silase saya nggak jadi seperti itu? Kok banyak yang busuk, berbaunya apek seperti itu? Nah, tolong Pak Pur, apa yang membuat hal-hal seperti ini terjadi seperti itu? Kenapa mereka banyak busuk? Yang harus kita kenali pertama teman-teman, nah ini penting. Jadi rumput apa dulu yang kita chopper itu teman-teman? Itu penting, jangan sampai nanti kita nyoper itu dari berbagai rumput, kita campur, nanti akhirnya itu ya teman-teman, itu termasuk hal-hal yang membuat kita nggak jadi teman-teman, membuat silase itu. Nah, usahakan pakcong sama odot itu bisa teman-teman dicampur. Kalau odot sama pakcong itu bisa. Nah, kalau rumput liar itu juga bisa teman-teman. Tapi untuk rumput liar ini usahakan disendirikan, atau kalau bisa jangan dicoper teman-teman. Jadi intinya silase itu untuk menyiasati bahwa pakan kita itu akan awet sampai beberapa hari, bahkan sampai beberapa bulan. Seperti itu teman-teman, inti daripada silase. Itu yang harus kita utamakan dulu. Dari rumput apa yang harus kita chopper ataupun harus kita silase. Nah itu. Nah untuk yang kedua teman-teman, ini penting. Untuk yang kedua sendiri teman-teman, rumput yang kita potong, yang kita arit itu usahakan minimal tuh 1 sampai 2 hari teman-teman. Sampai bisa lihat umur dari rumput itu sendiri. Kalau tua cukup 1 hari, dan kalau agak-agak masih muda, ya itu bisa sampai angin-anginkan sampai 2 hari teman-teman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman itu salah, begitu dipotong langsung di chopper langsung dibuat, itu ya jadi teman-teman, jadi tapi kurang maksimal. Ya itu tadi ada yang agak kehitaman, ada yang berbau agak-agak apek seperti itu teman-teman. Jadi kalau di tempat saya ini tentunya saya selalu angin-anginkan teman-teman, yaitu dijemur tapi tidak langsung diterik matahari. Ya 1 sampai 2 hari biar kadar air turun 30%. Oke teman-teman, kita cek teman-teman apa penyebab sebenarnya yang gagal itu teman-teman, yang membuat kita gagal. Seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah 10-an hari teman-teman, tapi bisa kita cek. Sebenarnya kalau di sini tuh bisa 2 minggu, bisa kadang-kadang itu 20 hari tak kasih makan teman-teman. Tapi kalau 10 hari pun juga nggak apa-apa teman-teman. Karena apa? Sifatnya silase ini hanya media penyimpanan teman-teman. Jadi tidak harus kita memakainya itu harus 20 hari ke depan, enggak. Dia tidak menambah nutrisi teman-teman. Karena dengan pola media penyimpanan ini, dengan bahan-bahan yang kita sediakan, campurannya seperti dedak atau seperti garam atau seperti tambahan-tambahan bahan kering lain, itu tidak meningkatkan nutrisi teman-teman. Ini hanya untuk media penyimpanan. Sekali lagi itu harus dipahami buat teman-teman peternak bahwa silase ini bukan media untuk meningkatkan nutrisi, hanya untuk pengawetan bahan pakan. Intinya pembuatan pakan silase ini teman-teman, biar kita tuh tidak ngarit sehari-hari teman-teman. Ya intinya seperti itu. Jadi kita simpel aja kesimpulannya. Jadi biar kita itu nggak tiap hari ngarit, karena terbentur itu kadang-kadang gitu kita repot ke buuh atau bahasanya itu kita ke acara pernikahan atau undangan apapun itu kadang-kadang hujan itu teman-teman. Karena kalau hujan berturut-turut, kalau kita nggak siasati dengan model seperti ini, kita yang kelabakan teman-teman. Sementara ternak kita itu sudah menunggu pakan teman-teman. Jadi kita simpel, jadi gampang teman-teman. Jadi nggak ribet. Wes pokoknya awake dhewe nggak usah repot-repot teman-teman masalah open-open, masalah ternak itu. Pokoknya opo sing awake dhewe penak yang membuat kita itu mudah, yaitu teman-teman kita jalani. Sesimpel itu kita ternak. Jadi nggak ada ternak itu ribet, asal ada kemauan, insya Allah nanti kita akan ada jalannya sendiri teman-teman. Nah jadi bukan berarti dengan adanya dedak itu terjadi, bukan. Kalaupun nggak ada dedak sama sekali di tempat teman-teman, itu dengan rumput aja teman-teman, itu bisa jadi teman-teman. Yaitu tadi asal dilayukan atau dikeringkan di bawah atap atau diangin-anginkan. Nah syaratnya diberdirikan teman-teman, jangan dirobohkan. Nanti kalau dirobohkan nanti bertumpuk-tumpuk, akhirnya panas, timbul pemanasan, akhirnya di situ ada pembusukan juga teman-teman. Jadi seperti itu pesan saya. Nah kita lihat teman-teman, ini yang 10 hari aja kita. Nah kita lihat yang 10 hari aja yang di tempatku. Nah, ya kuning teman-teman, kuning seperti ini. Nah kuning seperti ini teman-teman. Ya kuning. Kalau baunya sendiri seperti tape teman-teman, tapi ya tidak
menyengat seperti tape, tapi wangi-wangi harum. Warnanya pun jelas kuning. Nah, ini akan suka sekali teman-teman kalau ternak kita ini. Nah, kita tadi bahas apa penyebabnya busuk ini teman-teman. Ini yang sering kita bahas. Peternak-peternak itu kan sering membahas busuk, nggak jadi. Nah, seperti itu. Ya, ini teman-teman. Teman-teman tolong diperhatikan nanti kalau beli tong, semisal media penyimpanannya teman-teman ternak itu maunya yang drum atau tong seperti ini ya, usahakan karet teman-teman. Karet ini penting teman-teman, karet. Nah, ini karet ini jangan sampai teman-teman nggak ada. Nah, seperti ini. Jadi bentuk aslinya karetnya seperti ini. Nah, nanti jangan-jangan teman-teman tuh beli, asal dapat tong, nah sampai rumah kok karetnya nggak ada. Ya, ini teman-teman, ini suatu hal yang bisa membuat silase kita gagal teman-teman. Ya, itu kurang maksimal. Kalau gagal totalnya enggak, tapi kurang maksimal, akhirnya ternak itu kurang lahap juga. Ya, itu sama aja, kita akan nanti akan menuai kerugian. Setelah lama kita tunggu seminggu, 10 hari, bahkan sampai 20 hari, harapan kita jadi silase itu akhirnya gagal hanya dengan gara-gara karetnya ini nggak ada. Nah, saya harapkan teman-teman harus kontrol ketika beli drum. Ini jarang dibahas ini sama peternak-peternak kalau soal drum ini. Nah, ini ada sealnya teman. Kalau orang-orang menyebut ya, di desa-desa itu ini seal teman-teman, ya ada karetnya. Nah, bagi peternak lain atau teman-teman yang sudah terlanjur beli, kalau sealnya ini nggak ada, usahakan ya dikasih teman-teman ya seadanya. Kasih karetnya juga bisa teman-teman, karet ya ban-ban bekas itu bisa, asal ini nanti bisa untuk merapatkan angin itu biar nggak bisa masuk teman-teman, seperti itu. Ini sekali lagi penting untuk seal ini. Nanti tolong diperhatikan buat peternak-peternak yang beli drum baru, ya kan, maupun bekas dari kawannya, ada yang dari peternak lain. Ini usahakan ada teman-teman. Ya kalau memang nggak ada, yaitu tadi solusinya kasih karet sendiri. Oke, seperti itu. Nah, ini yang kedua. Terkadang teman-teman itu nggak ada media untuk tong karena terbentur biaya. Nah, ini penting. Terbentur biaya, saya nggak kuat Pak Pur beli tong, belum mampu katakanlah seperti itu. Bisa teman-teman tak kasih solusi. Tadi pagi saya membuka satu teman-teman, yaitu plastik. Saya ada juga di sini plastik. Ya, untuk plastik teman-teman ini juga bisa, sangat-sangat bisa. Tapi biar tidak busuknya bagaimana? Nah, sekali lagi teman-teman, kalau plastik memang nggak permanen teman-teman, tidak permanen sampai kapan kita nggak tahu, tergantung pemakaian kita, tergantung cara memakainya teman-teman. Kalau kita detail teliti, insya Allah ya awet. Ini tadi pagi Pak teman-teman, bisa dari tadi pagi ya. Jadinya sama teman-teman, kurang lebih aja, ya kuning, ya wangi, ya kan, kadar airnya pun hampir berkurang banyak teman-teman, seperti itu. Jadi nanti akan lahap teman-teman. Nah, tentunya satu saran teman-teman. Walaupun di sini full silase, dalam artian full silase itu teman-teman harus kita pahami. Kalau kita breeding teman-teman, artinya full silase itu karena ini cuma makanan dasar, makanan pokok, tentunya nanti harus ditambahkan bahan-bahan tambahan, yaitu pakan kering atau nanti yang mengandung nutrisi tinggi, ampas tahu juga bisa, onggok juga bisa, apa yang ada di tempat teman-teman aja. Jadi nggak usah ribet-ribet. Oke teman-teman, kembali ke pokok permasalahan. Apa yang membuat kita ini busuk? Kalau yang plastik, usahakan gini teman-teman. Semisal, ini kan saya sudah memakai beberapa kali. Nah, kita angkat teman-teman biar jelas. Oke teman-teman. Di tempat saya ada juga teman-teman, di tempat saya ini ada kebocoran. Ini saya lakban teman-teman. Jadi sebelum kita pakai, sebelum kita masukkan, yaitu apa yang harus kita silase, tentunya kita teliti dulu teman-teman. Apa yang bocor, mana yang bocor. Jadi seperti itu. Jadi kunci suksesnya silase biar nggak busuk, tentunya dari tempatnya, jangan sampai ada kebocoran. Dan yang kedua tadi yang perlu diingat, jenis-jenis rumput yang akan kita silase. Jangan sampai kita nyilase itu bercampur-campur, jangan pakcok, odot, campur rumput liar, campur macam-macam, yaitu daun-daunan macam-macam jadi satu. Akhirnya dia apek teman-teman, apek cenderung busuk, jadi kurang sedap, nanti kurang lahap juga akhirnya ternak itu. Jadi saranku untuk pakcong itu bisa teman-teman dicampur sama yang sejenisnya, ya kayak janjibar, kayak odot, kayak pakcong, itu masih seragam, masih satu golongan teman-teman. Kalau di tempatku sendiri teman-teman, kalau di kandangku ini yaitu saya, nah kebetulan saya hanya menanam rumput odot sama pakcong teman-teman. Jadi kemarin itu ada odot sebagian, cuma yang besar, mayoritas besar itu di sekitar 80% teman-teman. Di 80% itu kami menanam rumput pakcong teman-teman. Jadi seperti itu ya, karena apa? Produksinya sendiri yang saya pikirkan teman-teman. Karena pakcong ini di atasnya odot untuk produksinya. Jadi nanti kita bisa dapat lebih teman-teman. Nah, ini ada satu hal teman-teman, jangan berkecil hati. Buat peternak-peternak yang sekiranya belum punya mesin chopper,
belum bisa ternaknya itu banyak, nanti pelan-pelan insya Allah bisa jadi banyak teman-teman. Itu doa kami seperti itu dan harapan kami juga seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa sukses seperti teman-teman peternak yang lainnya. Jadi jangan berkecil hati, semisal belum ada chopper, belum ada punya lahan, rumput liar pun bisa juga disilase teman-teman. Itu yang saya alami dulu sebelum saya seperti ini ya. Rumput liar pun gimana biar awet, biar bisa saya kasih makan untuk besoknya bahkan seminggu. Itu dulu seperti itu teman-teman, rumput liar pun bisa. Yaitu asal jangan dicoper kalau rumput liar teman-teman. Soalnya rumput liar ini kalau dicoper yang sudah saya alami, dia cenderung dia berair, jadi dia terlalu lembut akhirnya berair, itu nanti bikin nggak jadi. Jadi kalau ada niatan untuk mensilase untuk teman-teman yang belum punya mesin chopper juga bisa. Ataupun nanti bisa dipotong-potong aja, yaitu agak-agak panjang seperti itu cuma media pengawetan teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa memahami dan bisa bermanfaat buat teman-teman di kemudian hari, baik yang baru mulai beternak maupun teman-teman yang sudah memulai dari kemarin-kemarin. Jadi ini hanya tukar pendapat teman-teman, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa membantu sedikit banyaknya buat teman-teman. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.